Salam sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita, Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan hari ini, saya beri judul Paskah. Bicara Paskah, maka kita akan diingatkan kembali bagaimana usaha Tuhan di dalam menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa. Jadi, bicara Paskah ada hubungan dengan penebusan. Pada hari ini, saudara, kita akan melihat arti lain dari Paskah selain daripada penebusan. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita perhatikan dan kita garis bawahi pada kalimat, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sebenarnya, saudara, apakah yang dimaksud dengan kalimat mengaruniakan anaknya yang tunggal? Coba kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10b. 1 Yohanes 4 ayat 10b. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita sambung bacaan kita dalam Roma 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Perhatikan, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi arti mengaruniakan anaknya yang tunggal, saudara, selain mempunyai arti penebusan, maka juga mempunyai arti bahwa Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Paskah bicara selain penebusan adalah soal pendamaian, saudara. Puji Tuhan. Pendamaian berarti kita hidup berdamai dengan Allah. Kita juga hidup berdamai dengan sesama. Mari kita melihat bagaimana cara kita berdamai dengan Allah. Yang pertama, cara kita berdamai dengan Allah, saudara, adalah mengaku dosa. Kita baca dalam Mazmur 32 ayat yang ke-5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dosa diberitahukan, kesalahan tidak disembunyikan, saudara. Dikatakan oleh Mazmur, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Puji Tuhan. Kita sambung pembacaan kita di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Ini cara berdamai dengan Allah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita mengaku dosa, Ia adalah setia dan adil, maka Ia akan mengampuni dan menyucikan kita. Ayat 9 ditulis dan diapit, saudara, oleh ayat 8 dan ayat yang ke-10. Coba kita baca ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dikatakan ayat 8 dan 10, saudara. Jika kita berkata tidak berdosa, maka dikatakan kita menipu diri kita sendiri. Ayat 8. Ayat yang ke-10, jika kita berkata tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta. Tetapi sebaliknya ayat 9, jika kita menyadari kita adalah orang berdosa, lalu kita mengaku dosa kita, saudara. Maka dikatakan Ia adalah setia dan adil, Ia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sehingga hidup kita boleh diperdamaikan
dengan Allah. Puji Tuhan. Yang kedua adalah cara kita berdamai dengan Allah adalah dengan mengampuni kesalahan orang lain, saudara. Coba kita baca dalam Matius 6, ayat yang ke-14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi jikalau kita tidak mengampuni kesalahan orang-orang dalam hidup kita, saudara, maka kesalahan kita dan dosa kita juga tidak akan diampuni oleh Bapa. Sehingga kita tidak bisa berdamai dengan Allah. Ya, inilah cara-cara untuk kita berdamai dengan Allah. Yang kedua, saudara, cara kita berdamai dengan sesama. Cara kita berdamai dengan sesama, saudara, dikatakan itu harus diusahakan. Berdamai dengan sesama itu adalah harus diusahakan atau diupayakan. Coba kita baca Roma 12 ayat yang ke-17, saudara. Roma 12 ayat 17 dan 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18 perhatikan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi untuk berdamai dengan sesama itu tidak mudah, saudara. Tetapi dikatakan harus diusahakan sedapat-dapatnya, sebisa-bisanya. Kita usahakan untuk kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Hari-hari ini, saudara, karena kita lebih banyak tinggal di rumah, karena situasi dan kondisi saat ini, saudara, kita lebih banyak tinggal di rumah, bertemu dengan keluarga, sehingga peluang terjadi gesekan, kesalahpahaman, perselisihan dan pertengkaran itu lebih besar, saudara. Baik dengan istri, dengan suami, dengan anak, bahkan mungkin dengan mertua, dengan ipar, dengan siapapun yang ada dalam rumah. Mungkin peluang terjadi perselisihan, salah paham itu menjadi besar. Tapi biar pada hari ini, saudara, lewat firman Tuhan kita disadarkan. Mari kita upayakan untuk kita berdamai, saudara. Sedapat-dapatnya hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Atau mungkin kita ada kesalahan, berbuat salah kepada orang-orang di luar sana, lewat teman-teman kita, kerabat, famili. Mari kita selesaikan. Hubungi mereka dengan telepon, dengan WA, dengan apapun juga. Untuk kita mau menyelesaikan masalah kita, supaya kita boleh berdamai dengan mereka. Kalau Tuhan Allah untuk berdamai dengan manusia, dia harus rela menyerahkan nyawanya, saudara. Untuk berdamai dengan manusia, maka Tuhan Allah harus rela menyerahkan nyawa anaknya yang tunggal. Kalau kita untuk berdamai dengan sesama, saudara, mungkin kita harus berkorban rasa gengsi, korban perasaan. Ya, tidak sampai, saudara, kita akan berkorban nyawa. Tetapi Tuhan Allah untuk berdamai dengan kita, dia harus menyerahkan nyawa. Kenapa, saudara, kita harus berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama? Karena dalam pendamaian, Tuhan mempunyai jaminan dalam hidup kita. Ya, coba kita baca dalam Mazmur 133 ayat 1-3, tetapi kita perhatikan ayat 1 dan ayat 3 saja. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dikatakan di sini alangkah baiknya dan indahnya. Kalau saudara merindukan kehidupan yang baik, masa depan yang baik, kehidupan yang indah, masa depan yang indah, dikatakan di sini saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Syaratnya untuk kita mengalami hidup yang baik, hidup yang indah adalah rukun, saudara. Berdamai satu dengan yang lain. Ayat yang ketiga dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Dikatakan seperti embun. Kita akan mengalami kesejukan, kesegaran. Embun itu melambangkan satu kesejukan, kesegaran. Di tengah-tengah keadaan dunia yang sukar sulit ini, saudara. Kita tidak tahu keadaan kita sampai kapan seperti ini. Tidak bisa bekerja dengan leluasa, tidak bisa keluar leluasa. Ya, keadaan ekonomi tidak
menentu semua, bahkan kesehatan masa depan, tidak ada kepastian, saudara. Tapi puji Tuhan pada hari ini, kita mendengar dan melihat jaminan daripada Tuhan. Kalau saja kita mau hidup berdamai dengan sesama, dikatakan kita akan mengalami masa depan yang baik, masa depan yang indah, dan dikatakan ayat 3, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Ada berkat, ada masa depan yang indah, masa depan yang baik, ada kehidupan untuk selama-lamanya. Luar biasa, saudara. Janji Tuhan pada pasca saat ini. Bagaimana kita diingatkan kembali karya penebusan Tuhan, juga kita diingatkan kembali untuk senantiasa kita diperdamaikan, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Kenapa? Karena ada jaminan daripada Tuhan, kita akan mengalami hidup yang baik, masa depan yang baik, masa depan yang indah, juga mengalami berkat Tuhan. Dikatakan Tuhan memerintahkan berkat, dan kita akan mengalami kehidupan. Mungkin di tengah-tengah dunia yang tidak menjanjikan, bahkan cenderung dengan suasana kematian, saudara. Ya, kita tidak tahu bagaimana hari-hari ke depan kita. Tapi kita bersyukur, puji Tuhan, hari ini kita mendengar firman, jaminan dalam hidup kita. Hidup yang baik, hidup yang indah, hidup yang penuh dengan berkat dan kehidupan, mengalami kehidupan demi kehidupan. Kalau kita mau hidup rukun, kalau kita mau hidup berdamai, saudara. Puji Tuhan. Akhir kata, saudara, saya mengucapkan selamat Paskah, selamat berdamai dengan Tuhan maupun dengan sesama. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan.